muda, jumpa lagi di video pembelajaran Sistem Operasi yang diampu oleh dosen Bapak Haryo Jati Setiadi Eskom Mkom dalam judul Arsitektur Sistem Operasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Uswatun Hasanah, NIM 220911160, Program Studi Sistem Informasi. Pembahasan pertama, pengertian arsitektur sistem operasi. Arsitektur sistem operasi adalah arsitektur perangkat lunak yang digunakan untuk membangun suatu perangkat lunak sistem operasi yang akan digunakan dalam sistem komputer. Selanjutnya ada ragam arsitektur sistem operasi modern. Nah, ada 5 ragam. Yang pertama, sistem monolitik. Yang kedua, sistem berlapis. Yang ketiga, sistem klien atau server. Yang keempat, sistem virtual mesin. Dan yang terakhir, sistem berorientasi objek. Penjelasan spesifik. 1. Sistem monolitik. Nah, di gambar sudah terlihat jelas ya. Dan keunggulannya, layanan terhadap job-job yang ada bisa dilakukan dengan cepat karena berada pada satu ruang alamat memori. Kemudian, kelemahannya, pertama, pengujian dan penghilangan kesalahan sulit dilakukan. Kedua, sulit dalam menyediakan fasilitas pengamanan. Ketiga, kurang efisien dalam penggunaan memori. Dan yang terakhir, pemrograman di satu bagian kernel menyebabkan matinya seluruh sistem. 2. Sistem berlapis. Nah, di bagian ini juga terlihat pada gambar dan cukup jelas. Keunggulannya, memiliki semua keunggulan rancangan modular. Sistem terbagi di dalam beberapa modul dan setiap modul ada lapisan yang bisa dirancang, diuji secara independen sehingga jika terjadi suatu kesalahan mudah untuk menanganinya. Kemudian kelemahan, semua fungsi-fungsinya dari sistem operasi harus terdapat di masing-masing lapisan. Jika terjadi suatu kesalahan bisa jadi semua lapisan harus diprogram ulang. 3. Sistem mesin virtual. Bisa dilihat pada gambar kembali bahwa keunggulannya menyediakan proteksi yang lengkap untuk sumber daya sistem, sehingga masing-masing mesin virtual dipisahkan mesin virtual yang lain, mesin yang cocok untuk riset dan pengembangan sistem operasi. Dan kelemahannya, konsep mesin virtual sangat sulit untuk mengimplementasikan kebutuhan dan duplikasi yang tepat pada mesin yang sebenarnya. 4. Sistem operasi klien server. Pada gambar sudah terlihat jelas ya. Keunggulannya, 1. Dapat diadaptasikan pada sistem terdistribusi. 2. Privasi terjaga. 3. Pengembangan dapat dilakukan secara modular. Dan keempat, kesalahan pada suatu subsistem tidak mengganggu subsistem lain sehingga tidak mengakibatkan sistem mati secara keseluruhan. Kemudian kelemahan, pertukaran pesan dapat menjadi bottleneck dan layanan dilakukan secara lambat karena harus melalui pertukaran pesan antar klien server. Yang terakhir, 5. Sistem berorientasi objek. Pada gambar telah dijelaskan bahwa alur kerja pemodelan sistem perangkat lunak berorientasi objek sudah jelas. Selanjutnya adalah keunggulan. Yang pertama, multiple form. Yang kedua, OOP, Object Oriented Programming. Maksudnya adalah semua aspek yang terdapat di Java berorientasi objek. Yang ketiga, bergaya C++. Yang keempat, perpustakaan kamus bahasa yang lengkap. Dan yang kelima, pengumpulan sampah yang otomatis. Selanjutnya ada kelemahan. Yang pertama, mudah didekomplikasi. Artinya apa? Artinya proses membalikan kode menjadi kode sumber. Kemudian ada penggunaan memori yang banyak. Dan kelemahan terakhir, tulis sekali, perbaikan di mana saja. Selanjutnya adalah pembahasan yang terakhir, kesimpulan. Kesimpulannya adalah arsitektur menjadi sangat penting pada saat mendesain sistem karena bertindak sebagai dasar yang kokoh untuk menganalisis dan menguji kualitas perangkat serta kinerja di bawah berbagai keadaan. Terima kasih telah menonton video pembelajaran yang saya buat. Semoga bermanfaat bagi kita semua yang menonton sehingga kita dapat mengetahui sedikit informasi mengenai arsitektur sistem operasi. Saya memohon maaf apabila
terdapat kesalahan, karena memang kesalahan datangnya dari saya sendiri dan kesempurnaan datang hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, bye bye.